Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di minggu ini. Kita memasuki minggu Paskah ketiga, dan tentu kita juga akan bersama-sama menggumuli akan kebenaran sabda Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puja dan puji Tuhan, kami panjatkan kehadiran-Mu, karena Engkau adalah Allah kami yang esa. Engkau Allah kami, pelindung kami. Kami meyakini bahwa Engkau hadir di setiap langkah kehidupan kami, sehingga pada hari ini Engkau mengizinkan kami untuk kami bersama-sama beribadah, walaupun kami terbatas oleh jarak dan tempat. Namun kami yakin ya Tuhan, Engkau hadir di setiap kelompok yang kami adakan ini. Sebentar lagi pula kami hendak mendengarkan akan kebenaran sabda-Mu itu. Kami memohon kiranya Engkau sendiri yang senantiasa memampukan kami, sehingga setiap sabda-sabda-Mu ini dapat kami serap, dapat kami simpan dalam hati kami, dan yang lebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Inilah Tuhan doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan Minggu Paskah 3 hari ini akan diambil dari Injil Lukas 24 ayatnya 13 sampai dengan 35. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 yang demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharap bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah berjalan ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan
penglihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkorban-korban ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Yang berbahagialah setiap orang yang benar sabda Tuhan dan menindaklanjutinya di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan dituntun dengan tema dibangkitkan untuk berkarya. Setiap orang dalam menjalani hidup pasti memiliki harapan-harapan yang hendak dicapai. Harapan itu diikuti dengan rencana-rencana yang coba dibangun sedemikian rupa dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapainya. Namun saat semuanya itu sudah terlihat baik, terlihat sempurna, tidak jalan pulang, kita akan menemui suatu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita, hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan dari situ barulah muncul rasa kecewa, rasa sakit hati yang mendalam. Ada pepatah yang mengatakan, hidup paling baik dijalani pada masa kini dan dipahami pada masa lalu. Pepatah ini mengajarkan kita bahwa jika kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk merencanakan sesuatu dan menyesali masa lalu, maka kita tidak akan pernah dapat menikmati keindahan hidup ini. Jika kemudian kita diperhadapkan dengan suatu pertanyaan, apa yang kita perbuat saat harapan-harapan yang sudah kita bangun kemudian runtuh, berantakan bagi diri sendiri maupun dunia?
Apa yang akan kita lakukan jika yang kita percayai, yang kita yakini justru mengecewakan kita? Kekecewaan itu nampaknya menghinggapi dua orang murid Yesus yang hendak berjalan menuju Emmaus. Di dalam perjalanan mereka terus-menerus membahas tentang masa lalu. Mereka terjebak di dalam masa lalu yang sudah terlewati. Hati, pikiran mereka menjadi buta. Mereka mengalami kekecewaan yang besar dengan peristiwa penyaliban Yesus. Yesus yang berjanji akan bangkit pada hari yang ketiga tidak kunjung datang untuk menemui mereka. Ternyata kedua orang ini tidak memiliki kesabaran lebih untuk menunggu hal itu, sehingga memutuskan untuk pergi menuju ke Emmaus dengan hati yang kecewa. Ini bisa kita lihat dalam ayat 21 dikatakan, padahal kami dulu mengharapkan. Harapan yang tidak tercapai, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Mereka memiliki harapan bahwa keadilan Yesus bisa membebaskan bangsa Israel dari tangan Romawi. Namun mereka lupa bahwa Yesus memiliki rencana yang jauh lebih besar dari itu. Namun mereka tidak menyadari, oleh karena mereka sudah terjebak di dalam kekecewaan dan sakit hati itu. Dan saat mereka berjalan, Yesus datang mendekati mereka. Dan mereka pun tidak menyadari tentang sosok Yesus yang ada dan berjalan bersama-sama mereka sepanjang jalan menuju Emmaus itu. Saat sudah sampai di tempat yang dituju, saat Yesus hendak meninggalkan tempat itu, mereka masih memiliki hati, mereka masih memiliki kasih, masih memiliki keramahan. Kemudian meminta Yesus untuk menetap di situ. Dalam situasi itulah Yesus kemudian mengambil roti, kemudian memecah-pecah, dan kemudian membagikan itu. Dan pada saat itu pula mata mereka terbuka. Mereka menyadari siapa yang ada di hadapan mereka. Dan saat mereka menyadari, dan Yesus pun lenyap dari tengah-tengah mereka. Saat itu kemudian tergerak hatinya, semangatnya tergerak, pengharapannya menjadi muncul kembali. Sukacita itu ada. Jelas pada saat itu, saat mereka menyadari, mereka bergegas ingin kembali ke Yerusalem, ingin menceritakan apa yang dialami kepada 11 muridnya. Semangat yang tadinya hilang kemudian muncul. Harapan yang tadinya hilang kemudian muncul. Yang tadinya kecewa, mesengut, saat sudah menyadari apa yang terjadi, kemudian rasa sukacita itu ada. Dan saat mereka bersama-sama dengan 11 muridnya, mereka saling berbagi persoalan ini. Kemudian apa yang akan kita lakukan dengan kondisi saat ini? Saat kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain, pergerakan kita dibatasi, kita terus dianjurkan terus-menerus harus tetap di rumah, tidak bisa beribadah bersama-sama. Dompet yang mulai kering, padahal kebutuhan terus-menerus harus dicukupi.
Apakah kita hanya akan berdiam diri, menyesali keadaan, dan tenggelam di dalam kecewaan? Saya rasa pilihan itu tidaklah tepat. Mengingat bahwa kebangkitan Yesus memberi pengharapan baru, semangat baru, dan sukacita bagi para murid. Harapan, semangat, sukacita inilah yang seharusnya ada di dalam diri kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Dan ini menjadi peluang kita untuk terus berkarya, untuk terus mewujudkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat peristiwa ini dari sudut pandang yang berbeda. Saat kita bisa menerima peristiwa ini dengan penuh sukacita, kita bisa menerima peristiwa ini tanpa kehilangan harapan. Kita dapat berpikir jernih, kita dapat melihat hal-hal baik apa yang dapat kita temui, hikmat apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. CNN Indonesia mengatakan bahwa terjadinya corona justru membuat lapisan ozon di atas Antartika semakin membaik. Padahal hal ini menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan. Saat bongkahan es, gunung-gunung es mulai mencair, itu mengancam seluruh dunia. Dan melalui peristiwa ini, ternyata bumi kita memperbaiki dirinya sendiri. Di sisi lain kita bisa melihat saat suasana normal, kepedulian itu sangatlah mahal harganya. Namun saat virus ini menerjang bangsa Indonesia, setiap orang berusaha untuk peduli satu dengan yang lain. Tanggal 14 April 2020, gereja kita GKJST sudah menunjukkan rasa pedulinya dengan membagikan sembako kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tentu tidak hanya sebatas itu, kita pun juga bisa ikut andil di dalam bagiannya jika kita memiliki keinginan atau memiliki perasaan ingin membantu, kita pun juga bisa hadir di dalamnya. Di sisi lain kita juga akan melihat bagaimana melalui hadirnya COVID-19 ini membuat setiap orang semakin bersatu teguh untuk bersama-sama melawan. Saya melihat film dokumenter tentang lockdown di Wuhan pada saat itu. Di dalam film itu menceritakan tentang situasi yang memang pada saat itu terjadi di Wuhan. Namun ada beberapa hal yang patut kita renungkan melalui film itu. Yang pertama adalah bahwa ada sekitar 30.000 lebih dokter dari berbagai provinsi yang datang ke Wuhan. Belum lagi ditambah dengan dokter-dokter dari militer yang datang pulang untuk membantu. Ada lagi di mana pada saat itu dalam wawancara seorang tenaga medis yang diwawancara mengatakan, saya kira Wuhan akan berjuang sendiri. Namun kenyataannya banyak sekali bantuan-bantuan dari berbagai negara yang menolong kami, yang mensupport kami untuk mencukupi setiap kebutuhan yang kami perlukan. Dan di akhir cerita itu ada hal yang sangat menyentuh bagi saya, di mana para dokter itu berkumpul dan mereka dengan sangat sukacita mengatakan, kami Wuhan. Tentu hal ini jika kita renungkan lebih dalam bahwa
para dokter ini nggak lagi berpikir tentang suku, tidak lagi berpikir tentang apa agama, namun mereka hanya ingin bersatu bersama-sama melawan COVID-19. Bangsa ini pun juga akan bersama-sama bersatu untuk melawan itu. Baik kita yang mungkin tidak memiliki hal yang bisa kita lakukan, cukup kita mematuhi apa yang menjadi anjuran dari pemerintah. Kita juga menyadari melalui peristiwa ini bahwa kita semakin sadar bahwa kehidupan kita sebagai manusia yang sangat lemah, sangatlah rapuh. Bahkan negara adidaya itu pun kewalahan menghadapi virus ini. Dan saat ini sudah duduk di peringkat pertama. Itu semakin menegaskan bahwa tidak ada yang terlepas dari bencana ini. Tidak ada yang bisa lari. Sudah sepantasnya kita harus berserah. Kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan dalam diri kehidupan ini. Kita berusaha, namun kita tetap terus-menerus mengandalkan Tuhan. Tuhan kita memiliki cara yang jauh lebih besar. Tuhan kita memiliki rencana yang jauh lebih besar. Dan mungkin rencana itu tidak sesuai dengan harapan kita. Dan kita mungkin juga akan kecewa. Namun di saat kita merasakan kecewaan itu, bukalah diri kita, hati kita. Membiarkan Tuhan hadir di dalam hati kita, sehingga mata kita menjadi terbuka, sehingga kita benar-benar mengerti, merasakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus terlebih dahulu menghampiri dua orang itu dan kita. Ia mengubah keputusasaan menjadi harapan, keterpurukan menjadi semangat, kesedihan menjadi sukacita. Kita pun dipanggil untuk membuka diri, menghampiri sesama kita, dan berkarya bagi sesama. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
menghadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus